Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia? Data statistik menyebutkan bahwa tahun 2019 kekerasan seperti bullying makin banyak terjadi di Indonesia, dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal seperti secara verbal, secara fisik, secara relasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang berbadan gendut atau besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataannya yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik, iseng, dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat tentu saja berdampak pada mental dia akan merasa takut atau tidak nyaman. Bagi pelaku biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan dan bisa akhirnya dipenjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen, bolos, mudah emosi, atau labil. Sering melihat ada luka dan memar atau yang lebih parah, bunuh diri. Bullying atau perundingan sering terjadi di Indonesia. Pendidikan karakter tampaknya semakin berkurang, bahkan terlihat tidak diterapkan. Selain karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua, anak juga ingin berkuasa dalam lingkungan sekitarnya. Anak yang suka melakukan tindakan bullying biasanya sedang menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya untuk mendapatkan pengakuan dari sekitar dengan cara menindas yang lebih lemah. Menurut CNN Indonesia, 41% siswa di Indonesia pernah jadi korban bullying. Angka tersebut membuktikan bahwa besarnya angka pembulian terhadap anak usia dini. Menurut jurnal yang kami baca, bentuk-bentuk perilaku bullying di sekolah dasar terdapat beberapa macam seperti verbal atau ucapan, fisik, dan relasional atau hubungan pertemanan. Bila dilihat dari grafik tersebut, bullying secara verbal paling banyak terjadi. Bullying fisik bisa didefinisikan misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, menggigit, dan lain sebagainya. Dan bullying verbal bisa didefinisikan dengan cara menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Dan ada pula bullying tidak langsung, yaitu bullying yang berbentuk mengabaikan, tidak mengikut sertakan, menyebarkan gosip atau rumor, dan meminta orang lain untuk menyakiti. Mengapa bisa terjadi? Karena bisa saja anak yang membuli orang lain itu kurang mendapat perhatian, oleh karena itu anak tersebut mencari perhatian dengan cara membuli orang lain. Selain karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua, anak juga ingin berkuasa dalam lingkungan sekitarnya. Anak yang suka melakukan tindakan bullying biasanya sedang menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya untuk mendapatkan pengakuan dari sekitar dengan cara menindas yang lebih lemah. Lalu, pengaruh dari media internet seperti media online mengandung topik yang berkembang begitu pesat. Tidak heran
Tindakan kekerasan juga banyak ditemukan dalam media, seperti dalam adegan sinetron atau reality show yang menunjukkan adegan kekerasan, bullying, game, atau melalui sosial media. Sehingga dalam hal ini, perlu pengawasan orang tua dalam mendidik anaknya ataupun mengawasi setiap perkembangan anaknya. Kebijakan yang sudah ada mengenai perundungan atau bullying adalah 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 yang komponennya ada 3, yaitu penanggulangan, sanksi, dan pencegahan. 2. Pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk tim ad hoc penanggulangan kekerasan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pegiat pendidikan, psikolog, dan orang tua yang ada di lingkungan itu. Ketiga, anak didik yang melakukan kekerasan akan ada pembinaan. Saya setuju dengan adanya peraturan menteri dan pemerintah daerah, karena jika terjadi bullying, sudah ada penanggulangannya. Saya sangat tidak setuju meskipun adanya tim penanggulangan. Bullying pun masih kerap terjadi. Menurut saya bagus, karena anak akan dididik lebih baik lagi dan akan diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Menurut saya itu baik, tapi bagaimana jika perilaku anak tersebut sudah tertanam dalam dirinya dan susah untuk diubah untuk menjadi lebih baik? Menanggapi pro dan kontra sebelumnya, oleh karena itu kami membuat kebijakan baru untuk menanggulangi terjadinya bullying terhadap anak, yaitu dengan cara penanaman nilai karakter pada tingkat kanak-kanak atau PAUD mengenai setiap perbedaan ras, agama, suku, dan budaya, dan saling menghargai orang lain. Penanaman nilai karakter pada tingkat kanak-kanak tersebut berfungsi agar anak pada usia dini lebih memahami dan mengingat hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, karena pada dasarnya sesuatu akan selalu diingat ketika anak-anak kita tanamkan sejak dini. Menurut kami tidak bertentangan dengan hukum, karena penanaman nilai karakter memang harus diterapkan sejak dini. Ya, fungsinya agar anak dapat mengetahui perbedaan nilai karakter dan saling menghargai orang lain. Masyarakat yang mendukung kebijakan yang kami buat diperkirakan yaitu orang tua murid, karena meningkatkan sikap moral sejak dini. Kebijakan ini akan diterapkan pada TK atau PAUD dengan cara pembelajaran nilai moral yang lebih diterapkan dengan cara pemberian stimulus.